Halo guys, selamat siang. Kira-kira jam 10 lewat. Kita di lokasi di dekat sawah ada kali atau sungai ya. Dan ini adalah kondisi di mana kali atau sungai kita kering atau hampir mengalir kecil sekali ya. Dan ini kelihatan ikan-ikannya kecil-kecil ya. Seperti ini, ada ikan-ikan kecil kayak ikan ceto, ikan udang, ada juga kepiting. Nah, itu ada kepiting. Hal ini kering di bulan Oktober ya. Ini dibuat di tanggal 21 Oktober. Kondisi air kering karena sungai atau selokan utama, selokan Mataram, airnya ditutup, yang mengakibatkan air untuk mengairi sawah-sawah tidak bisa ya, sangat kesulitan untuk mengairi, memberikan suplai air ke sawah karena airnya mengecil bahkan tidak ada. Dan mari kita kupas bersama ya permasalahan untuk pengairan ini di channel Sahabat OP. Terus ikuti di channel kita ya. Perkembangan update mengenai dunia hiburan, perikanan, pertanian, dan kegiatan kesenian. Selamat pagi, ketemu lagi di channel Sahabat OP. Kita hari ini ada di sawah dan kita akan membahas tentang dunia pertanian yang sangat kita butuhkan ya, dunia pertanian tapi banyak yang dihindari. Loh, kok bisa gitu ya? Dibutuhkan tapi dihindari. Nah, ini kita akan bahas kenapa dihindari dan kenapa dibutuhkan. Oke, kita bicara dulu kenapa dibutuhkan ya. Pertanian dibutuhkan kenapa? Karena untuk mensuplai atau menyediakan bahan pangan bagi kita. Antara lain kebutuhannya adalah padi untuk beras, untuk nasi ya. Jagung juga bisa. Kedelai untuk bikin tempe, tahu. Kemudian kalau jagung bisa untuk pakan ternak atau dimakan bikin popcorn gitu ya, enak. Popcorn gitu ya, atau jagung manis atau jasuke atau sebuah makanan yang terbuat dari bahan dasar jagung ya. Kemudian ada juga palawija yang lainnya ya, ada kacang tanah ya, kacang tanah, kemudian ada kacang panjang, apalagi cantel ya, banyak ya. Ada juga ya, pertanian itu nggak cuman bahan pangan juga, tapi menyangkut juga buah-buahan, bisa buah pepaya, kemudian buah anggur, kemudian buah duren, pisang, nangka, ya banyak sekali buah-buahan yang di tropis ini sangat kaya dengan berbagai jenis buah-buahan, banyak sekali ya, dan banyak sekali yang berpotensi menjadi bahan makan sehari-hari maupun untuk lokal maupun untuk ekspor. Nah, kali ini kenapa dunia pertanian itu seolah-olah dipinggirkan, disingkirkan, tidak banyak yang suka, padahal itu adalah untuk makanan kebutuhan pokok sehari-hari. Di zaman dahulu sebelum ada kemajuan industri itu ya, dunia pertanian salah satu unggulan nomor satu, kemudian akan tergerus dengan industri perdagangan, sekarang online shop. Sekarang orang pertama ya, satu, malas ke sawah karena apa? Dianggap hasilnya kecil, penghasilannya ya, penghasilannya kecil. Kedua, kotor ya, kalau main di sawah ladang itu ya kena lumpur, kena daun,
kena debu, dan lain-lainnya. Kemudian ada masalah lagi ya, harga jual yang rendah. Harga jual yang rendah. Kenapa kok harga jual yang rendah? Nah, itu perlu kita track. Kenapa sih? Mungkin ada teman-teman yang tahu kenapa harga jualnya rendah. Bisa di pertama ya, karena ekspor impor lebih besar ya. Impornya lebih banyak bahan masuk, bahan pangan masuk lebih banyak. Kita beli dari ASEAN ya, mungkin dari Vietnam, Thailand, Kamboja, Myanmar, Filipina ya. Itu daerah tropis semua ya. Kalau tingkat kesuburan, nah tanah Jawa itu bagus, Sumatera bagus, Kalimantan ada beberapa yang bagus. Kalau timur itu biasanya perkebunan ya, yang atau sawah tada hujan karena tingkat pengairannya yang terbatas. Nah, masalah air ini yang utama karena apa? Di Jawa sendiri ini di kota Jogja ya. Kota Jogja ini di bulan Oktober. Nah, video ini dibuat di bulan Oktober tanggal 22. Nah, tanggal 22 ini air sudah menyusut. Jadi kita bertani kering gini ya. Nah, ini kering gini ya. Ini kering ya. Jadi masalah air itu sangat dibutuhkan. Air itu sangat dibutuhkan untuk pertanian. Ketika sudah cukup air, masih ada lagi masalah, yaitu hama. Hama itu bisa hama wereng, hama belalang, hama kutu, atau binatang liar yang lainnya yang merusak tanaman pertanian. Bisa babi hutan atau hewan liar lainnya ya. Kedua, masalah itu kemudian adalah masalah dari tenaga kerja atau masalah penanganannya. Tenaga kerjanya sedikit, banyak yang mending memilih bekerja di bidang formal, padahal potensinya tadi belum tentu kalah ya dibandingkan ya. Kemudian masalah itu perlu ditangani, misalkan masalah air ya. Kita satu dulu ya. Untuk air dibuatkan bendungan atau telaga atau embung ya. Kalau di beberapa daerah di Jogja sudah dibuatkan embung dan itu bagus ya. Tapi masalahnya tidak semua itu dikelola dengan baik. Artinya ketika sudah dibuat, memang ada yang bermasalah ketika ada pendangkalan. Jadi airnya tidak terlalu banyak. Dan masalah pendangkalan ini harus dibuatkan desain sebuah embung diairi oleh suatu filter yang lumpur-lumpur itu tidak bisa masuk langsung ke embung. Jadi ada semacam chamber atau tempat penampungan lumpur. Atau nanti baru dibuang ke tempat penampungan air yang kita namakan embung. Jadi embung bukanlah sarana irigasi, tetapi untuk menampung air yang sudah difiltrasi, yang sudah disaring bersih masuk ke embung. Itu untuk penampungan airnya. Selanjutnya adalah kalau air sudah teratasi masalah embung-embung itu ya. Di Jogja bisa mungkin dibuatkan embung yang banyak karena apa? Eman-eman banyunya, airnya itu dibuang langsung ke laut. Kalau udah ke laut ya nanti nunggu hujan turun baru bisa dapat air lagi. Padahal potensi air juga nggak cuma untuk pertanian, bisa untuk perikanan. Jadi perikanan itu sumber pangan yang bagus ya, kayak protein, kayak vitamin dari ikan ya. Bayangkan saja misalkan untuk konsumsi ikan di Indonesia atau lokal Jogja itu belum seluruhnya orang bebas mengkonsumsi, maksudnya setiap hari sebagai konsumsi harian. Kalau dibuatkan sebuah konsumsi harian juga bagus ya. Jadi nutrisi tercukupi, jadi untuk melakukan sebuah pekerjaan dengan nutrisi yang bagus maka akan dapat hasil yang bagus. Ibaratnya di pupuknya bagus gitu ya.
Oke, tadi udah bahas masalah air, kemudian tenaga. Untuk tenaga yang masalah tenaganya berkurang itu sangat sulit. Gimana caranya? Mungkin salah satunya teman-teman bisa tulis di bawah solusi apa sih untuk masalah tenaga kerja itu. Kalau boleh kita sampaikan, yaitu menggunakan alat pertanian modern atau traktor atau ekskavator atau harvester atau mini tiller atau traktor kecil ya. Karena kalau traktor besar memang harus dioperasikan 2 atau 3 orang karena untuk mengangkatnya berat ya. Ada juga alat mini traktor yang bisa diangkat 1 orang aja ya, mungkin karena nggak punya tim bekerja di sawah sendiri seperti saya ya. Saya di sawah ini hampir kita kerjakan sendiri dan membutuhkan mini traktor, mini tiller yang bisa untuk membersihkan rumput, gulma, atau membuat gundukan dengan mudah. Nah ini kita belum punya ya. Kalau kita udah punya mini tiller atau traktor kecil untuk membuat gundukan, itu pekerjaan kita lebih mudah dan kita yakin optimal lahan kita akan bisa bagus juga. Masalah tenaga kerja bisa diatasi dengan traktor ya. Kedua, untuk masalah cuaca ya, ini kembali lagi yang tadi ya, ini musim kemarau ya. Musim kemarau di bulan Oktober ini cukup panjang karena cuman beberapa kali sempat hujan sekali, kemudian kering lagi, dan ternyata sungainya itu sekarang mengering. Sungainya mengering dan otomatis memang sudah diberitahukan sebelumnya ya, karena akan diadakan namanya pengeringan selokan Mataram. Nah, ini selokan Mataram ini adalah saluran irigasi terpanjang di antara Kali Progo sampai ke arah Prambanan sana ya, Kali Opak ya. Itu bisa mengairi ribuan hektar sawah pertanian maupun perikanan. Artinya kemarin sudah diberitahukan akan ada penutupan. Nah, banyak yang nggak setuju ya, di garis bawahi. Banyak nggak setuju penutupannya terlalu lama. Karena apa? Ibaratnya penutupan itu kan udah dicari masalahnya. Misalkan ada kebocoran. Nambal ban itu dikerjakan sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya, supaya yang bocor-bocor bisa ditambal dengan baik tanpa menunggu waktu lama. Artinya kebutuhan petani air bisa dapat, maintenance juga bisa. Nah, ini perlu disampaikan ya, mungkin instansi yang terkait, Dinas Pengairan ataupun pemerintah Kota Sleman, Kabupaten Sleman atau Jogja ya, bisa dipikirkan kembali untuk model penutupan selokan, jangan terlalu lama. Karena kalau terlalu lama otomatis petani berhenti juga ya berproduksi. Perikanannya banyak yang dikuras, jadi mereka nggak dapat pendapatan dalam beberapa hari ini. Masalahnya mereka kan butuh juga sehari-hari ya. Kalau sumber pendapatan mereka ditutup, artinya pendapatan mereka juga tertutup, kesempatan untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari terkendala ya. Oke, mohon bisa dipikirkan lagi, sebaiknya untuk penutupan selokan jangan terlalu lama, pengerjaan perbaikan dilakukan secepatnya ya, jangan terlalu lama. Kalau memang terlalu lama, alasannya apa, harus titik-titik mana yang diperbaiki, berapa persen yang diperbaiki ya, itu harus disampaikan. Jangan cuma nutup aja, tapi berarti menutup pendapatan masyarakat itu solusinya gimana? Apa mau dikasih subsidi, BLT, bantuan tunai langsung ya, langsung tunai ya, bantuan langsung tunai ya, bantuan langsung tunai ke petani supaya kehidupan sehari-hari mereka juga terpenuhi karena yang berhentinya produksi pertanian. Oke, mungkin ada hal-hal lagi yang belum kita sampaikan.
bisa ditulis. Ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan ditulis di pertanyaan. Nanti pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab di video berikutnya. Oke, masalah bibit lainnya ya. Mungkin ada yang menulis di bawah, masalah bibit. Bibitnya mahal. Ya itu masalah juga ya. Kalau bisa membuat bibit sendiri. Bibit pertanian bikin pembibitan sendiri. Kalau untuk perikanan pembibitan sendiri. Ya kemarin kita beli 2000 ekor ikan lele kecil-kecil ukuran 3 atau 4 cm ya. Yaitu untuk berputarnya supaya pembibitan itu bisa operasional, bisa menjual bibitnya, kita bisa menternakkan kembali. Ya perputaran dari orang ke orang itu sangat berguna untuk memotivasi mendapatkan penghasilan yang baik bagi petani lahan maupun perikanan. Oke, udah banyak yang menulis ya. Yang sudah menulis diucapkan terima kasih. Nanti kita jawab di video-video berikutnya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. See you, bye bye.